Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain yaitu juz 29 surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Al-Jin Makkiyatun, yaitu surat Makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Wa ayatuha saman wa ishrun, ayatnya yaitu ada 28 ayat. Hadirin, di Hasyiah Shawi yang saya baca ini, di sini disebutkan Zukirat fiha kisatu imanil jin bi Rasulullah SAW. Di surat ini disebutkan yaitu kisah berimannya daripada bangsa jin kepada Rasulullah SAW. Lianna risalatahu amah lil ins wal jin, karena risalah Nabi yaitu dakwah Islam itu adalah umum untuk kalangan manusia dan juga kalangan jin. Sebagaimana yang kita sudah tahu, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di situ disebutkan jin itu lebih dulu daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Berarti ini ada penafsiran bahwa jin memang diciptakan sebelum manusia, hadirin. Ya. Dan juga kita sudah tahu bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, ketika itu Allah mengumumkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yaitu Allah mengumumkan di kalangan penduduk langit, para malaikat, Allah akan menciptakan satu khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, di situ hadirin, ketika itu malaikat-malaikat mereka mengatakan, "Ataja'alu, apakah engkau akan menjadikan di bumi satu makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan sebagaimana sebelumnya? Ataja'alu fiha man, apakah kamu akan menjadikan satu makhluk di dunia yang sebelumnya juga sudah ada yang mereka berbuat kerusakan juga?" Nah, maka hadirin, para ulama mengatakan makhluk yang sebelum manusia ada di bumi itu adalah dari kalangan jin, yaitu Banul Jan. Banul Jan. Nah, mereka sudah lebih dulu tinggal di bumi
dengan segala macam tingkah lakunya, ya, mereka akhirnya melanggar perintah-perintah Allah, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara jin tersebut ada juga yang dia menjadi satu makhluk yang begitu hebat, begitu kuat, yaitu namanya Azazil, ya. Azazil itu dia tinggal di langit bersama para malaikat. Dia ibadah, sholat begitu panjang, begitu kuat, ya. Ribuan tahun, bahkan jutaan tahun Azazil itu. Sehingga malaikat-malaikat pun kalah dengan si Azazil itu. Ternyata Azazil itu, hadirin, dia itu ibadahnya bukan murni karena Allah, tapi dia hanya pamer saja, dia hanya ingin mendapat pujian saja, dan itu terbukti ketika Allah menyuruh wa ihqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, dan termasuk di situ si Azazil itu dia disuruh sujud, ya, tapi dia tidak mau sujud. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Si iblis, dia Azazil itu nggak mau sujud, akhirnya dia apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikasih gelar iblis, ya. Ablasa yublisu iblis, ya. Orang, yaitu satu makhluk yang jauh atau putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, si iblis itulah, hadirin, yang dia itu akhirnya menjadi makhluk yang buruk, yang terlaknat, yang dia menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Innahu lakum aduwwum mubin, ya. Nah, si iblis itulah yang bersumpah akan menggoda keturunan Adam sampai kiamat. Nah, iblis itu dia juga termasuk dari kalangan bangsa jin. Maka hadirin, si iblis tersebut akhirnya dia diturunkan ke dunia. Kemudian dia pun beranak pinak, ya. Punya anak, punya keturunan yang dinamakan setan. Dan itu sama dari bangsa jin juga. Di antara setan-setan tersebut, hadirin, ada yang dia tugasnya untuk membuat suami istri itu bercerai, ya. Ada setan yang dia ikut masuk ke dalam rumah orang, kemudian bermalam di situ, ikut makan di situ, ya, kalau orang tersebut tidak baca doa ketika makannya, ya. Ada juga setan yang dia, nauzubillah, ikut kepada hubungan suami istri kalau nggak baca doa. Makanya kita disuruh baca doa ketika hubungan dengan suami istri. Allahumma jadi minasyaitan wa jadi minasyaitan ma razaqtana. Minta kepada Allah supaya dijaga daripada setan ketika hubungan jimat kepada istri tersebut. Kalau nggak baca doa, hadirin, nauzubillah, bisa-bisa itu si setan itu dia ikut, akhirnya apa? Nanti anaknya bandel-bandel, biasanya begitu.
Dan banyak lagi hadirin setan-setan yang dia bertugas untuk menggoda manusia, memecah belah manusia. Datang ketika kita sedang sholat, membuat kita sholat nggak khusyuk, ya. Membisikkan was-was, ya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Yang dia membisikkan di hati manusia sehingga manusia tersebut maksiat kepada Allah, ya. Jadi setan, iblis itu sama dari kalangan jin, ya. Dan setan itu sebenarnya adalah sifat saja. Kalau dia itu makhluk yang kufur pada Allah, maksiat pada Allah, maka dia bisa dinamakan setan. Termasuk manusia, hadirin. Manusia pun kalau dia kufur pada Allah, maksiat kepada Allah, dia pun bisa dikatakan setan juga. Minal jinnati wan nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu satu julukan, ya, bagi jin yang dia kufur. Dia juga bisa dikatakan setan. Manusia pun juga sama. Kalau dia menentang Allah, maksiat kepada Allah, dia pun bisa dikasih julukan setan juga. Jadi itu semua termasuk makhluk-makhluk Allah juga, jin-jin tersebut. Jin, iblis, setan, ya. Dan mereka itu adalah satu bangsa, ya, satu bangsa. Nah, kemudian hadirin, di antara sebab turunnya ayat ini, surat ini, hadirin, ketika itu Rasulullah SAW, ya, beliau saro Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jumlah min ashabihi qasidina sukal ukaz. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan dengan para sahabat-sahabatnya menuju ke pasar Ukaz, ya. Nah, ketika itu di waktu malam, di waktu subuh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat subuh dengan para sahabat. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rahman, ya, yaitu di ayat-ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka hadirin, di situ Nabi membaca Al-Qur'an di sholat subuh tersebut. Nabi tidak tahu kalau ternyata di situ ada an-nafar, ada satu rombongan jin yang mendengarkan bacaan Quran Nabi, hadirin, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selesai sholat, ya, barulah Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah ya Muhammad, linnas, kepada manusia. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, kata Nabi, annahu istama'a, sesungguhnya telah mendengar, liqiraati, kepada bacaanku, yaitu nafarun minal jin, segolongan daripada jin, ya. Nah, hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya nggak tahu, karena beliau tidak melihat ada jin, ya. Nah, setelah beliau selesai daripada sholat subuh, baca Quran dan lain-lain, barulah Allah kasih tahu melalui wahyu, ya. Wahyunya apa? Itu tadi, bahwa istama'a, telah mendengarkan bacaanku, kata wahyu itu, yaitu bacaan Nabi, nafarum minal jin, satu
rombongan daripada jin. Ya. Nah hadirin, kata nafar dalam bahasa Arab itu adalah al-jamaah ma baina salasah ilal asyra. Satu rombongan yang antara 3 sampai 10. Jadi nafar itu satu jamaah, satu kelompok, satu rombongan dari 3 sampai 10. Nah, kemudian para ulama waqtalafa fi adadihim, berbeda pendapat tentang jumlah jin-jin yang mendengarkan bacaan Nabi tersebut. Faqila kanu tis'ah. Ada ulama yang mengatakan 9 jin, waqila sab'ah, ada yang mengatakan 7 jin. Ya. Nah, jin tersebut dari mana berasalnya? Ada yang mengatakan dalam tafsir jin daripada daerah Nasibin, ya. Daerah Nasibin. Nasibin itu adalah qaryatun bil Yaman, satu kampung di negeri Yaman, ya. Di situ ada jin-jin yang kumpul bertinggal di Yaman, itu namanya daerah Nasibin. Nah, jin-jin tersebut hadirin ketika itu dalam satu perjalanan, nah ketemu dengan Rasulullah SAW di sholat subuh, mendengarkan bacaan Quran Nabi SAW. Ya. Di mana daerahnya? Yaitu Bibatni Nakhl, di satu tempat Nabi SAW yang namanya Batun Nakhl, ya. Yaitu di antara Makkah dan Taif, ya. Jadi satu tempat namanya Batun Nakhl atau lembah kurma. Di situ antara Mekah dan Taif, Nabi SAW sholat subuh di situ. Kemudian jin-jin dari Nasibin, Yaman itu ketemu Nabi, kemudian mendengarkan bacaan Quran Nabi. Ya. Nah hadirin yang mulia, nah kenapa ini para jin-jin ini kok mereka bisa ketemu Nabi, kemudian mendengarkan bacaan-bacaan Quran Nabi, ya. Nah hadirin, di sini ada satu riwayat, ya, bahwa dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, hadirin, itu para setan, para jin, mereka itu bisa naik ke atas langit, ya, untuk mencuri berita-berita yang dari langit, yang mana berita tersebut dibawa oleh para malaikat-malaikat, ya. Berita bahwa nanti atau besok akan ada kejadian ini, ya. Maka berita-berita tersebut oleh setan, oleh para jin itu dicuri, didengarkan, kemudian disampaikan kepada para tukang ramal atau dukun-dukun, ya. Kemudian para tukang ramal dukun tersebut, mulailah mereka menyebarkan berita-berita dari setan, dari jin itu di kalangan manusia, ya. Dan itu memang sudah kerjaan daripada iblis untuk menyesatkan manusia, diantara caranya dengan mengasih berita-berita daripada jin, daripada setan. Dan berita itu hadirin banyak tambahannya, banyak palsunya. Dari satu berita yang dicuri oleh kalangan jin dan setan, itu ditambah-tambah sampai 99 tambahan, ya. Dari 100 info jin setan itu cuma satu yang benar, sisanya 99 itu kebohongan-kebohongan, ya. Dan itulah yang disampaikan ke tukang ramal, ke dukun-dukun. Makanya kadang-kadang ada benernya juga tukang ramal itu. Nah itu pas lagi benernya, tapi kebanyakan salah, ya. Kebanyakan tipuan-tipuan saja. Nah itu hadirin, sebelum Nabi SAW diutus,
jin-jin, setan-setan itu mereka punya pos-pos, tempat-tempat di langit. Ya. Ketika mereka dapat berita, ini malaikat bawa berita ya, dari langit ke bumi, nah, mereka dengar berita tersebut. Nah, mereka sebenarnya waktu itu hadirin sudah ada juga apa itu penjagaan daripada malaikat-malaikat. Ada yang mereka ketahuan nyolong berita, kemudian disamber oleh api daripada malaikat-malaikat. Tapi hadirin ketika Rasulullah SAW diutus, itu diperketat hadirin. Sehingga apa? Mereka nggak bisa lagi leluasa untuk mencuri berita di langit. Ya. Kenapa diperketat? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu selama 23 tahun. Maka jangan sampai Al-Quran turun dari langit kepada Rasulullah SAW, itu beritanya dicuri oleh jin-jin, kemudian dicampur aduk dengan perkataan jin, sehingga Al-Quran itu jadi enggak murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah dijaga dengan ketat. Maka ketika wahyu-wahyu turun dari langit kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, itu jin-jin yang biasanya naik ke langit tiba-tiba dilempar oleh panah-panah api oleh para malaikat. Hancur badan mereka, terbakar. Nah, dan itu menyebabkan iblis jadi kebingungan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini mesti ada kejadian yang hebat ini di bumi ini. Maka iblis menyuruh pasukannya, kalangan jin, kalangan setan, untuk cari berita. Ada apa di bumi ini? Kok langit dijaga ketat? Ya, kita nggak bisa naik lagi. Sekali naik bisa dipanah oleh api-api dari malaikat. Akhirnya mereka sebagian ada yang dari Yaman itu, nasibin itu, mereka cari berita. Nah, ketemulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah hadirin akhirnya mereka baru tahu, oh ini dia ini Al-Quran yang diturunkan dari langit, yang dibaca oleh Rasulullah SAW, nah inilah yang menyebabkan langit dijaga ketat, jin setan nggak bisa lagi naik ke langit nyari-nyari berita, nyuri-nyuri berita, udah nggak bisa lagi. Nah itu diantara sebab jin-jin tersebut mereka ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian hadirin, ketika mereka mendengar Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW, mereka ternyata beriman kepada Al-Quran. Ayat berikutnya dikatakan, faqalu, mereka mengatakan jin tersebut, liqaumihim lama raja'u ilaihim. Nah setelah jin-jin tersebut mereka mendengar bacaan Quran Nabi, kemudian mereka kembali kepada kaum mereka, kepada kampung jin mereka. Mereka menyampaikan kepada jin-jin yang ada di kampung mereka, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Quran daripada Rasulullah SAW, ajaba yang begitu menakjubkan. Nah, ini hadirin termasuk mukjizat Quran. Ya, Al-Quran itu lebih tinggi dari segala mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul. Ya. Secara mutlak hadirin, mukjizat tertinggi yaitu adalah Al-Quran. Makanya hadirin, jin saja yang mereka dari zaman dulu dalam kekufuran, ya, dalam kemusyrikan, ya, ketika mereka mendengar Al-Quran mereka terkagum-kagum, ya.
Ini satu perkataan yang ajaban, ya, yang amazing kalau bahasa Inggrisnya itu. Begitu menakjubkan. Ya. Kata-katanya, sastranya, bahasanya, kandungannya, keindahannya, menyentuh hati. Ya. Akhirnya apa hadirin? Yahdi ila rusdi. Mereka katakan itu Al-Quran memberikan petunjuk kepada kebenaran. Yaitu apa? Iman. Ya. Akhirnya apa? Fa'aman nabi. Maka kami beriman dengan Al-Quran tersebut, dengan Allah dan Rasulnya. Jadi setelah mendengar bacaan Quran Nabi yang begitu indah tentang Al-Quran, mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka mengatakan walan nusyrik bi rabbina ahada. Dan kami sekali-kali tidak akan syirik kepada Allah, ya, tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Nah, ini hadirin suatu teguran buat orang-orang Mekah juga. Orang Mekah, orang musyrik di zaman Nabi hadirin sudah bertahun-tahun didakwahi Nabi, tapi nggak mau beriman juga, kecuali sedikit. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal nggak mau beriman. Ya. Walid ibnu Mughirah nggak mau beriman. Padahal sudah siang malam dakwah Nabi hadirin, dengan berbagai macam mukjizat Nabi, membelah bulan dan lain-lain. Tapi nggak mau beriman juga. Nah, sedangkan ini jin itu baru sekali dengar Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung beriman. Nah, langsung nggak mau lagi syirik kepada Allah. Masya Allah. Berarti hadirin, nah, ini teguran juga buat kita hadirin. Kita sudah berapa banyak dengar tentang Al-Quran, ya. Apa sudah kita amalkan semua atau belum? Ya. Jangan sampai kita kalah sama jin, hadirin. Jin aja sekali dengar langsung beriman, gak mau lagi syirik pada Allah, ya. Taat pada Allah. Ya. Ada orang itu sudah hari-hari dengar azan, ya, tinggal sebelah masjid, tapi nggak sholat ada juga, hadirin. Ya. Bahkan nggak datang ke masjid, ya. Ya. Padahal hari-hari dengar azan, sudah tahu dari ceramah-ceramah tentang Al-Quran, tentang akhirat, ya, tentang bagaimana balasan kalau maksiat pada Allah, tapi masih aja belum sadar-sadar. Sedangkan ini jin ini sekali dengar Nabi langsung beriman, langsung balik ke kampungnya dakwah dengan jin-jin yang lain. Iya. Ngasih tahu, kami tadi dengar Quran yang begitu menakjubkan, yang Quran itu memberi petunjuk kepada kebenaran, dan kami beriman, dan kami nggak akan syirik kepada Allah, ya, selamanya. Itu hadirin, dengar sekali langsung iman, langsung dakwah. Masya Allah. Iya. Sedangkan orang-orang musyrik Mekah yang di zaman Nabi itu udah hari-hari dengar dakwah Nabi, dengar bacaan Quran Nabi, melihat mukjizat Nabi, kok nggak mau beriman juga. Ya. Padahal hadirin, dulu kita ini, kakek kita Nabi Adam itu begitu dimuliakan, ya. Sehingga apa? Para malaikat dan si iblis itu pun disuruh sujud. Ya. Maka ini suatu teguran hadirin. Ya. Kalau dia itu betul-betul beriman taat pada Allah, sebagaimana Nabi Adam, ya, sebagaimana para nabi dan rasul, Allah muliakan.
ya. Bahkan para malaikat, jin pun semua disuruh sujud, ya. Tapi sebaliknya hadirin, kalau orang itu dia nggak beriman, kufur pada Allah, ya, nggak mau taat pada Allah, dia lebih hina daripada setan, jin, bahkan daripada ternak sekalipun. Ulaika kalan ami balhum adol. Ya, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, kemudian datang Nabi Musa untuk dakwah, dia malah sombong, malah mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Itu hadirin si iblis aja terheran-heran sama Fir'aun hadirin. Ya. Iblis itu gurunya Fir'aun. Saya yang ngajarin kamu Fir'aun. Saya aja nggak berani ngaku jadi Tuhan. Ya. Kok kamu kok berani ngaku jadi Tuhan? Ya. Iblis aja terheran-heran dengan Fir'aun. Kok bisa ngaku jadi Tuhan? Ya. Iblis aja nggak berani. Ya. Maka hadirin itulah manusia kalau sudah sombong, sudah sesat, ya, itu lebih parah, lebih sesat daripada iblis. Nah, ini pelajaran hadirin. Ya. Kita sudah berapa lama dengar ceramah agama, nasihat tentang ancaman riba, ancaman zina, ancaman suap, ancaman apalagi itu narkoba, homer, ya, ancaman meninggalkan sholat, melihat maksiat. Apakah kita benar-benar sudah sadar apa enggak gitu? Ya, masa jin aja sekali dengar bisa langsung beriman, taat pada Allah. Harusnya kita manusia yang walaqad karomna bani Adam, Allah telah memuliakan bani Adam. Harusnya kita lebih-lebih lagi taat kepada Allah daripada jin tersebut. Ya. Kemudian hadirin, jin itu dia sampaikan lagi kepada kaumnya itu, wa annahu sesungguhnya ta'ala maha tinggi jaddu rabbina, kebesaran Tuhan kami, mattakhaja sahibatan, Allah tidak mengambil istri wala walada, dan juga tidak mengambil anak. Nah, ini hadirin, jin yang tadi masuk Islam tersebut, dia dakwah kepada kaumnya. Maha tinggi Allah. Allah tidak mengambil istri dan juga tidak punya anak. Ini hadirin dakwah tauhid, ya. Hadirin, namanya orang kalau dia beristri berarti dia itu membutuhkan kepada pernikahan untuk melampiaskan syahwatnya, untuk menemani hidupnya. Bagaimana nanti dia kalau sudah sakit, siapa yang ngurus? Maka dia menikah, mengambil istri. Berarti itu tanda kelemahan hadirin. Nah, Allah itu tidak perlu semua itu. Allah tidak perlu istri, tidak butuh istri. Ya, karena Allah maha qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, nggak perlu bantuan istri, nggak berhajat dengan istri. Ya. Dan juga hadirin, orang itu biasanya pengen punya anak supaya nanti ada yang bantuin dia. Kalau dia sakit, sudah tua, ada yang ngurusin dia, ada yang meneruskan dia. Nah, Allah nggak butuh itu semua hadirin. Ya. Allah tidak perlu istri, tidak perlu anak. Ya. Karena kalau orang itu ngambil istri, ngambil anak, itu tanda kelemahan dia. Dia perlu bantuan, perlu pertolongan. Dan Allah tidak perlu kepada selain Allah. Maka hadirin, inilah dakwahnya jin kepada kaumnya. Ya. Allah itu tidak mengambil istri dan juga tidak punya anak. Ya. Nah, ini hadirin tanda juga bahwa di antara jin-jin tersebut ada yang mereka itu sebelumnya sudah kufur pada Allah, menjadikan Allah itu nauzubillah mengatakan Allah punya istri, punya anak, istilahnya apa?
Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Trinitas itu, maka dikatakan dalam ayat berikutnya, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Jin tersebut mengatakan, ada di kalangan kami, yaitu safih, orang-orang jahil, yang mereka mengatakan Allahi syatata, mengatakan tentang Allah kebohongan-kebohongan, perkataan yang melewati batas, perkataan yang dusta. Ya. Jadi hadirin, di kalangan jin ada juga yang mereka kafir, yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya istri, na'udzubillah. Ya. Sebagaimana kita hadirin manusia, ada yang kafir yang mengatakan Allah, na'udzubillah, punya anak, Allah punya istri, na'udzubillah, ya. Sebagaimana jin juga ada juga, ya. Nah, maka hadirin, mereka dakwah, gak ada itu. Itu yang mengatakan seperti itu adalah orang safih atau orang yang jahil. Ya. Jadi sama di antara manusia, ada yang mengatakan Allah punya istri, punya anak, itu adalah manusia yang jahil, ya, sebagaimana jin yang jahil. Ya. Kemudian hadirin yang mulia, di ayat berikutnya, jin juga mengatakan lagi, wa anna zonanna allan taqudal insu wal jinnu 'alallahi kadziba. Dulu kami mengira bahwa tidak akan ada dari kalangan manusia atau jin yang berani mengatakan tentang Allah kebohongan, yaitu Allah itu punya anak, punya istri. Kami mengira nggak ada yang berani ngomong seperti itu. Ya. Ternyata ada. Ini hadirin suatu informasi buat kita, ya, bahwa para jin mereka juga banyak yang nggak tahu, ya, banyak yang bodoh, banyak yang jahil, ya, sehingga mereka tidak mengerti keimanan, tidak mengerti masalah akhirat, ya. Ini pun sama hadirin, dari 250 juta orang Islam di Indonesia nih hadirin, yang dekat dengan para ulama itu hanya sekitar 15% saja yang hadir di pengajian. Kita lihat ini, setiap minggu berapa orang yang hadir. Yang hadir di kajian-kajian ilmu, yang dekat dengan para ulama, paling cuman berapa orang saja dari satu kampung itu. Berarti hadirin banyak yang jauh daripada ulama, jauh daripada ilmu hadirin. Ya. Ada yang sibuk di kerjaan, di kantor, ya. Sama sekali nggak datang pengajian sama sekali. Dalam satu minggu juga nggak datang. Dalam satu bulan juga nggak datang. Sehingga banyak orang-orang Islam yang nggak ngerti masalah agama hadirin. Ya. Itu di Jakarta saja hadirin. Ada orang yang anak muda remaja itu nggak bisa mandi wajib. Iya. Niatnya, caranya ada itu nggak bisa. Nauzubillah. Itu saking jauhnya dengan ulama. Di rumah aja, sibuk main game online, main HP. Ya. Ada pengajian di masjid nggak datang. Khotbah Jumat juga tidur. Wah, pokoknya jauh sekali daripada ilmu agama. Akhirnya apa hadirin? Banyak ketika jadi suami istri, karena kejahilan, dia nggak tahu bahwa sebenarnya kata-kata dia itu kadang sudah jatuh perceraian. Banyak itu.
Ya, suami istri lagi berantem, akhirnya suaminya marah, kesel, terus ngomong, udah kamu pulang aja ke rumah kamu, kamu bukan istri saya lagi, kamu udah saya cerai segala macam. Ya. Itu hadirin secara fikih, ucapan seperti itu, walaupun marah, itu sudah jatuh cerai hadirin. Tapi ini karena dia jahil, nggak pernah ikut pengajian, habis itu dia kumpul lagi sama istrinya, nauzubillah. Ya. Padahal sudah jatuh cerai. Kumpul lagi sama istrinya, mohon maaf mah tadi saya bapak lagi emosi, ya maafin mah ya. Padahal sebenarnya udah cerai itu hadirin. Ya. Kumpul lagi seperti biasa hubungan badan, nauzubillah. Ya. Itu banyak terjadi hadirin. Ya. Itu baru satu masalah, ya. Belum masalah yang lain. Ya, masalah istinja, ya. Banyak yang buang air kecilnya berdiri, akhirnya apa? Muncrat ke celana, kemudian dibawa sholat, nggak salah sholatnya. Ya. Kencing berdiri, nggak hati-hati, kena ke celana, muncrat, akhirnya nggak salah sholatnya. Itu baru satu masalah, belum masalah pernikahan, belum masalah jual beli. Ya. Waduh hadirin banyak sekali. Ya. Karena jauh dari ulama, jauh daripada majelis ilmu, akhirnya nggak ngerti apa itu masalah muamalah, muasyarah, akidah, tauhid. Bahkan nauzubillah hadirin sampai bercanda tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengeluarkan kata-kata yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dianggap itu perkara biasa, padahal itu sudah menyebabkan kufur murtad hadirin yang mulia. Ya. Banyak itu kata-kata seperti itu. Ya. Yang itu merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai ada yang mengatakan Rasulullah itu pengangguran. Nauzubillah. Ya. Rasulullah itu nikah sama anak kecil. Aisyah itu anak kecil katanya. Wah, pokoknya menghina Rasulullah. Itu semua sudah sampai apa? Kejahilan yang sangat parah karena jauh daripada ulama, jauh daripada ilmu. Ya. Menghina sunnah Nabi, apa itu? Jenggot-jenggot kayak kambing aja. Wah, itu hadirin sunnah Nabi. Kok dibilang kambing? Ya. Apa itu pakai cadar kayak ninja aja? Nauzubillah. Cadar itu syariat hadirin. Nggak boleh menghina. Atau dia nggak terima dengan kemiskinan. Saya udah sholat, masih miskin aja, nggak ada gunanya saya sholat. Itu langsung kufur hadirin. Berarti dia menafikan, mengingkari sholat, menghina sholat. Itu tetangga non muslim nggak sholat kayak enak hidupnya. Saya sholat hari-hari miskin aja, nggak ada perubahan. Allah nggak adil ini. Oh langsung hadirin. Dia bilang Allah nggak adil tuh langsung kufur itu. Ya. Berarti dia nggak terima dengan takdir Allah. Ya. Jadi sudah, masya Allah, sudah sangat-sangat parah hadirin kejahilan yang ada sekarang. Ya. Bahkan ada itu di negeri yang dulunya Islam, khilafah, hidup. Ya, ditanya wawancara, Al-Fatihah ada berapa ayatnya Pak? Dia orang Islam, tapi sekuler. Ada di negeri itu, yang dulunya negara Islam, khalifah hidup di situ. Nggak tahu Al-Fatihah berapa ayat.
dibilang 5. Ada yang tanya lagi orang kedua, berapa Fatihah? Ayatnya 10. Sampai yang tuanya, orang tua ditanya, berapa ayat Al-Fatihah? Berapa ya? Katanya. 5 ya katanya. Nauzubillah. Dari puluhan orang ditanya berapa ayat Fatihah, kebanyakan salah. Itu padahal orang Islam. Negeri yang dulunya hidup khilafah, tapi sekuler. Nah itu hadirin. Nah, makanya hadirin ini tugas kita untuk regenerasi, ya, jangan sampai penerus-penerus kita, anak-anak muda, remaja, jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari kajian, sehingga apa? Nggak tahu nanti setelah kita nih masjid bagaimana, siapa yang ngisi, siapa yang sholat. Anak-anak muda sekarang sudah sibuk main game online, judi online, nauzubillah. Ya, sibuk dengan HP, udah jarang ke masjid, jarang kajian. Nah, ini hadirin. Ya. Kemudian hadirin mulia, jin-jin tersebut mereka juga mengatakan ayat berikutnya, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uzuna birijali minal jin. Bahwasanya ada rijalun minal insi, orang-orang dari manusia, laki-laki manusia, ya'uzuna yang mereka minta perlindungan birijali minal jin, kepada jin-jin, ya, daripada laki-laki, daripada para jin. Ah, ini hadirin di zaman dulu, di zaman jahiliyah, ya, itu kalau ada satu tempat yang di situ angker, ya, kelihatannya menakutkan, itu orang-orang jahiliyah itu biasanya mereka minta tolong perlindungan, ya, wahai jin-jin penunggu yang ada di sini, kami sedang perjalanan mau bermalam di sini, ya, tolong jagain kami. Nah, itu hadirin diantara bentuk yaitu isti'anah, ya, minta pertolongan, minta perlindungan kepada jin, ya, di zaman jahiliyah. Ya. Jadi ketika mereka dalam perjalanan mau bermalam di satu lembah atau di satu kampung yang di situ kosong, nggak ada orang, ya, mereka suka bilang begitu. Di antaranya, a'udzu bi sayyidi hazal makan minnas syarri. Saya minta perlindungan kepada tuannya tempat ini, yaitu para jin, daripada apa itu bahaya-bahaya. Nah itu hadirin membuat jin-jin tersebut mereka makin sombong. Wah, ini manusia ini minta pertolongan sama saya ini, ya. Nah, maka dia suruh kepada jin-jin yang lain, jangan ganggu ini rombongan yang sedang bermalam. Dia minta tolong sama saya, minta bantuan sama saya. Nah, itu semua hadirin adalah kerjaannya jin. Untuk apa? Menambah rusak akidahnya manusia. Sehingga fazaduhum rohaqo. Itu semua perbuatan minta tolong bantuan jin tersebut menambah kesesatan. Ya. Maka hadirin, bukan cuman itu, ketika lagi musim kemarau panjang, terus pertanian mereka lagi paceklik, itu orang-orang jahiliyah mereka datang ke sumur yang mereka yakini ada jinnya di situ. Terus mereka minta tolong di situ, wahai para jin-jin, ya, kami sudah paceklik setahun gak ada hujan, tolong beri kami hujan, ya. Nah itu semua hadirin fasaduhum rohaqo, menambah kepada mereka kesesatan, ya. Maka hadirin para ulama
ya, mengatakan nggak boleh kita minta perlindungan, minta bantuan kepada jin-jin tersebut, ya. Yang sekarang ini, masya Allah, pesugihan-pesugihan, ya, kemudian apa nama penglaris-penglaris, ya, yang itu semua sebenarnya dari jin, ya, dan itu menambah kerusakan, kesesatan kepada manusia tersebut, ya. Datang ke dukun, tolong mbah, saya pengen laris ini warung makan saya. Nah, maka si dukun tersebut dia langsung hubungi jin-jinnya. Ah, ini ada proyek nih, bagaimana nih? Nah, pesugihan di Gunung Kawi, ya, macam-macam, itu semua kerjaannya jin. Itu menambah kesesatan, ya, membuat manusia syirik kepada Allah. Makanya kita dilarang, ya, minta pertolongan dengan jin, ya, minta bantuan dengan jin, karena di situ bisa menyebabkan kesyirikan. Tetapi hadirin, memang ada riwayat-riwayat, ya, sebagian daripada para ulama, para sahabat, yang mereka itu ada interaksi dengan jin, ya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu malah dia punya pasukan dari kalangan jin, ya. Di antaranya jin ifrit yang dia katanya bisa memindahkan singgasana kursinya si Ratu Balkis, ya, dari Yaman ke hadapannya Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap, ya. Dan itu sama Sulaiman, jin-jin tersebut disuruh untuk bangun istana, ya, bangun ini, bangun itu, ya, cari ini, cari itu oleh Nabi Sulaiman, ya. Kemudian hadirin, ada juga para sahabat Nabi Sulaiman, ya, yang mereka pun ada interaksi dengan jin juga, ya. Di antaranya di sini disebutkan dalam satu, ya, sahabat-sahabat Nabi, ya, yang ketika itu mereka ingin mencari sesuatu, maka interaksi dengan jin kemudian dibantu. Maka hadirin, bagaimana kesimpulannya? Kalau kita interaksi dengan jin dalam perkara yang memang itu halal, ya, dan itu pun jin muslim, ya, interaksi dalam perkara yang halal, dan kita tetap berkeyakinan bahwa Allah yang memberikan pertolongan, adapun jin tersebut hanya perantara saja, nah itu dibolehkan oleh para ulama. Tetapi tetap harus orang-orang yang memang dia kuat keimanannya, dan dia juga orang yang paham dengan syariat, ya, seperti para ulama, ya, para ahli tasawuf yang mereka memang keimanannya sudah kuat, mereka ngerti masalah syariat, ya, sehingga mereka berinteraksi dengan jin, nah itu dibolehkan. Tapi untuk umumnya manusia, orang-orang Islam, karena jin ini perkara yang nggak nampak, ya, itu berbahaya sekali kalau kita ada interaksi ataupun minta tolong kepada jin. Karena kita nggak tahu ini jin Islam apa jin kafir, ya. Dan kebanyakan jin itu memang mereka nggak taat sama Allah. Kalau kita minta bantuan sama mereka, ya berbahaya. Seperti kita minta bantuan sama penjahat-penjahat. Ini ada maling, ada garong, ya, ada penjahat. Kita datang ke dia, tolong saya Pak. Ya namanya penjahat. Kalau kita minta tolong, ya kita bakalan dijahatin sama dia. Gitu. Nah, makanya para ulama, ya, mengharamkan kalau kita sampai
minta bantuan dengan jin, ya, karena dikhawatirkan kita terjerumus dalam kekufuran, kesyirikan, ya. Dan itu sudah kenyataan hadirin, ya. Di mana-mana kalau sudah hubungan dengan jin, dengan dukun, tukang ramal, itu mesti akhirnya apa? Penyembahan-penyembahan, ya, tumbal, ya, kesirikan-kesirikan, ya. Akhirnya malah tambah sesat, gitu. Ya. Itu kesimpulan daripada interaksi dengan jin, ya. Intinya hati-hati, ya. Ya. Karena jin itu perkara yang nggak nampak, dan memang dalam Al-Quran disebutkan bahwa jin itu mereka tidak bisa dilihat, tapi mereka bisa melihat kita. Nah itu, Rasulullah saja hadirin, ketika turunnya ayat Quran surat jin ini, Rasulullah nggak tahu kalau jin itu mendengarkan bacaan Rasulullah. Ya. Nah Rasulullah tahunya dari mana? Dari wahyu. Ya. Maka dikatakan, kul, katakanlah, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya bahwasanya ada segolongan jin yang mendengarkan Al-Quran. Berarti Rasulullah nggak melihat, ya. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah, itu tuh ada jin-jin yang mendengarkan bacaan kamu, Al-Quran kamu, kemudian beriman kepada kamu. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang ngaku hadirin bisa ngelihat jin, itu sebenarnya bukan jin asli, tapi sudah berubah. Jadi jin itu dia bisa berubah menjadi apa itu anjing atau monyet atau ular, atau berupa bayangan hitam, tuyul, mak lampir, pocong, genderuwo, ya. Itu semua adalah bentuk apa namanya perubahan jin, menyamar, bukan bentuk aslinya jin, ya. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam, beliau Jibril itu ketika menyampaikan wahyu itu berubah menjadi laki-laki yang begitu tampan, ya. Dan Rasulullah pernah melihat wujud asli Jibril itu hanya 2 kali saja ketika mendapat wahyu, ya, melihat bentuk asli Jibril, ya. Nah kalau jin itu dia bisa berubah menjadi orang baik, bisa juga berubah menjadi orang buruk, ya. Atau istilahnya kalau kita dulu dengar itu arwah gentayangan. Biasanya kalau ada yang meninggal, tabrakan, dibunuh, dan lain-lain, itu ada penampakan-penampakan katanya arwah gentayangan, padahal hadirin itu adalah jin, ya. Jin yang dia menyamar jadi almarhum, jadi orang yang meninggal tersebut, ya. Dan dia mirip sekali dengan almarhum yang meninggal itu. Itu namanya jin korin, ya. Jin korin, jin yang dia memang dari mulai lahirnya manusia dia sudah ditugaskan untuk menemani manusia tersebut, menggoda, membisik-bisikkan keburukan. Bahkan Rasulullah pun ada juga jin yang menemani beliau, yang menggoda beliau, tetapi Rasulullah diselamatkan oleh Allah, dijaga daripada godaan jin tersebut, ya. Makanya sampai kita meninggal pun itu jin korin, ya, dia masih ada, masih hidup, sehingga dia menyerupai almarhum, datang ke rumah anaknya, ke rumah ibunya, ya. Itu bukan arwah daripada almarhum, tapi itu adalah jin yang menyamar. Nah, kemana arwahnya? Arwahnya orang beriman itu di namanya Iliyin, satu tempat di langit sana, isinya itu arwahnya para orang beriman.
Kalau orang kafir itu arwahnya di sijin, ya. Sijin itu satu tempat di bawah dalam bumi, tempat penyiksaan, ya, untuk siksa kubur bagi orang-orang yang nggak beriman kepada Allah. Itu namanya sijin, ya. Adapun yang gentayangan-gentayangan itu adalah dari kalangan jin, ya. Kemudian hadirin, Rasulullah SAW ya memberikan amalan untuk kita supaya dijaga daripada jin, ya. Di antaranya dengan banyak membaca ayatul kursi, kemudian surat al-falaq, kemudian surat an-nas, ya. Kita baca sebelum tidur atau kita dalam perjalanan, ya, di tempat-tempat yang angker, berbahaya dan sebagainya. Nah, kita baca itu ayat kursi sebanyak-banyaknya, diantaranya kemudian surat al-falaq an-nas sebanyak-banyak. Itu dari Rasulullah SAW, istilahnya muawwizatain, ya, dua surat al-falaq an-nas untuk minta perlindungan kepada Allah, ya. Jadi kalau kita masuk ke tempat yang angker, yang berbahaya daripada jin-jin itu, kita jangan minta sama jin itu, jin-jin tolong lindungi kami, jangan. Tapi kita baca muawwizatain, ya, surat al-falaq, surat an-nas, ya, atau ayatul kursi. Terus dibaca, insya Allah Allah akan jaga kita. Nah, itu diantara amalan dari Rasulullah SAW. Ya, cukup sampai sini. Silakan ada yang tanya. Ya. Waalaikumsalam. Kami mau menanyakan soal Allah itu menciptakan jin itu menggoda keturunan Nabi Adam sebelum ada, bahkan sampai sekarang ini tidak heran kalau keturunan Nabi Adam itu dipengaruhi oleh sebangsa jin. Itu memang dari awalnya sudah disiapkan oleh Allah untuk menggoda keturunan Nabi Adam, Pak Ustaz. Iya. Dijelaskan. Kalau dari awal penciptaan itu kan jin dengan manusia untuk beribadah, ya. Tapi ada dari kalangan jin itu yang namanya iblis, yang dia memang sudah bersumpah kepada Allah dia akan menyesatkan manusia, ya. Makanya dalam satu riwayat, iblis itu ketika dia turun ke dunia, iblis itu dikasih sama Allah itu umur panjang. Kemudian iblis itu dari paha kanan itu Allah menjadikan alat kelamin. Paha kiri Allah jadikan alat kelamin. Ini dalam riwayat. Kemudian paha kanan, paha kiri ini istilahnya zakar dengan farji daripada iblis itu kawin tiap hari. Kemudian dari perkawinan itu ada pembuahan telur-telur. Nah, dari telur-telur itulah jadi setan, ya. Itu sehari 70, ya, dari setan laki-laki, setan perempuan yang lahir daripada si iblis itu. Nah, inilah yang dijadikan oleh si iblis, keturunan-keturunannya ini yang berupa setan ini, yang dia dari bangsa jin juga. Inilah yang dijadikan iblis pasukannya, pasukan untuk menggoda manusia. Ya, menggoda manusia, ya. Sebenarnya mereka tuh diciptakan untuk beribadah, ya, sama seperti kita diciptakan untuk beribadah, tapi ternyata ada yang jadi Firaun, ada yang jadi Namrud, Korun, ya, dan sebagainya. Nah, akhirnya hadirin, si anak buahnya iblis itu, anak keturunannya si setan-setan itu
Mereka itulah yang bekerja untuk datang kepada setiap manusia untuk menggoda manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada juga ya dari kalangan jin, ya, di antaranya yang dia itu beriman kepada nabi, karena dia ini aslinya memang jin itu sama seperti manusia, ya. Dia dikasih ikhtiar oleh Allah, dikasih pilihan untuk beriman atau kafir gitu. Jadi bukan berarti dia dari awal dicetak untuk menyesatkan manusia, enggak. Nah, si iblis inilah yang dia menggoda-goda si jin-jin itu. Ayo kalian sesatkan manusia, sesatkan manusia. Si iblis ini, biang keroknya ini si iblis. Ya. Dia yang menggoda para jin itu, ayo kamu kufur sama Allah. Ya. Ini si iblis ini, kamu itu manusia kamu sesatkan. Ya. Akhirnya hadirin, di antara jin tersebut yang beriman dengan Rasulullah, ada yang dakwah di kalangan jin juga. Ya. Jin tersebut hadirin, akhirnya ada yang masuk Islam, ada yang jadi hafiz Quran, jadi ulama, ya. Ada yang jadi dai, ada yang ahli sholat. Ya. Nah, jin-jin tersebut hadirin, nggak semuanya berasal dari keturunan si iblis. Ada juga jin yang dia memang diciptakan Allah, bukan dari keturunan si iblis itu. Yang saya bilang tadi itu, sebelum manusia dijadikan khalifah, sudah ada, yaitu Banul Jan. Banul Jan itu dari kalangan jin yang mereka sudah lebih dulu tinggal di bumi ini. Ya. Tapi karena mereka berbuat kerusakan, nggak jadi khalifah lagi, diganti dengan Nabi Adam sebagai khalifah. Nah, sekarang inilah kita sebagai keturunan Nabi Adam, kita pun punya tugas yang sama, yaitu khalifah. Wakilnya Allah untuk mengatur dunia ini sesuai dengan perintah Allah. Inilah tugasnya khalifah. Ya. Bukan jin lagi. Jin udah nggak dikasih kepercayaan sama Allah, enggak. Nah, kita inilah yang sekarang jadi khalifah, wakilnya Allah untuk menerapkan perintah Allah di muka bumi ini. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang ya, jin itu ada yang keturunan si iblis, yang namanya setan itu, setan-setan yang ganggu kita. Nah, si iblis sendiri hadirin dalam riwayat, dia itu ada di samudra lautan, kerajaannya itu. Nah, iblis itu dia tiap hari dia menerima laporan dari pasukan-pasukannya yang setan, yang jin itu, ya. Siapa yang dia menyesatkan orang, siapa yang memecah belah hubungan suami istri, saya. Oh, dibangga-banggakan sama iblis. Ini yang bikin suami istri bercerai, oh dibangga-banggakan sama iblis. Oh, ini yang bikin umat Islam berpecah belah, dibangga-banggakan sama iblis. Nah, itu hadirin, kalau yang iblisnya dia umurnya sampai kiamat, adapun jin-jin yang Islam atau yang kafir yang selain iblis itu, ada juga yang mati, ya. Ada juga yang dia umurnya ribuan tahun, ya. Sama seperti kita juga, ya. Makanya hadirin, untuk perkara jin, perkara setan ini perkara yang hak, yang nggak boleh kita ragukan. Ini termasuk rukun iman, rukun Islam. Karena di Al-Quran ada, nggak boleh kita nggak percaya. Itu jin cuman dongeng, jin cuman hayalan, nggak boleh. Jin itu ada, dia terbuat dari api, ya, diantaranya jin yaitu setan, iblis, ya, pocong, genderuwo, mak lampir, ya, itu semua adalah dari bangsa jin. Ada lagi silakan. Ya. Silakan. Ya.
Ya. Ya. Ya. Jadi hadirin, kalau dia itu minta tolong dengan siapapun, ini kaidahnya. Kita namanya minta tolong dengan manusia boleh, dengan jin boleh. Yang penting keyakinan kita Allah yang memberikan manfaat mudarat. Kalau misalnya kita minta sama manusia, minta tolong buatkan saya kopi, tolong buatkan saya nasi goreng, ya, tolong bantu saya ngangkat barang ke mobil. Sama dengan kita ke jin juga. Tolong ini bantu angkat barang, sama. Ya, tapi bedanya di keyakinan. Ya. Nggak boleh kita meyakini bahwa jin tersebut atau manusia tersebut bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa campur tangan Allah sama sekali. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, nggak boleh kita meyakini ya bahwa jin atau manusia atau siapapun bisa memberi pertolongan, manfaat, bisa memberi rezeki dan lain-lain tanpa campur tangan Allah sama sekali. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi kalau dia walaupun kepada istilah kata debus, ya, tapi itu suatu kebodohan hadirin. Kok kita minta bantuan sama jin? Ya, jin saja disuruh, istilahnya malaikat saja yang lebih mulia dari jin itu disuruh sujud sama Nabi Adam kepada manusia. Ya. Sebenarnya kita ini lebih mulia daripada kalangan jin setan tersebut. Ngapain kita minta tolong sama mereka? Kita minta tolong pada Allah aja. Gitu. Allah lah yang memberi pertolongan kepada kita. Ya. Tapi kalau ada interaksi kepada jin, ya seperti yang saya tadi katakan itu, kalau dia memang itu orang yang alim, yang ngerti syariat, dia imannya juga kuat, dia selalu dalam sunnah Rasulullah, kemudian dia ada interaksi dengan jin, dia minta pertolongan sama jin, mungkin untuk cari barang atau untuk ya nyembuhin penyakit dan lain-lainnya, tapi keyakinannya tetap yang menyembuhkan Allah, yang menemukan Allah, yang memberi pertolongan Allah, bukan jin-jin itu. Sama seperti kita datang ke dokter, dok, ini tolong diobati dok, oh ya sini, dikasih obat. Namanya berobat, kadang sembuh, kadang enggak. Ya, namanya kita ke dokter, kadang sembuh, kadang enggak. Berarti yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau orang awam ini dikhawatirkan, orang awam yang nggak ngerti syariat, imannya lemah, datang ke debus dan lain-lain tuh dikhawatirkan dia bisa-bisa fazaduhum rohako, tambah sesat, ya nanti sama debusnya sama jin-jinnya akhirnya apa disuruh ini suruh itu, akhirnya yakin sama jin, yakin sama si pawang-pawang debusnya. Oh ini hebat, kebal, oh ini ditusuk nggak mempan. Akhirnya apa? Meyakini bahwa itu jin, itu debus, ya bisa memberi pertolongan, penjagaan tanpa campur tangan Allah. Nah akhirnya bisa syirik. Nah yang pelaku debusnya sendiri ya dilihat aja, dia main debus, main sihir, kita nggak tahu isi hati dia. Kalau dia ada unsur penyembahan kepada jin, meyakini jin itu bisa memberi pertolongan tanpa Allah, ya berarti ya haram, berarti ya syirik.
Tapi kan kita nggak tahu itu debus, ya. Kita nggak neliti langsung dia ini bagaimana, apakah dia minta sama setan, ya, apakah dia minta sama jin, terus bagaimana akidahnya. Maka sebaiknya kita jauhi saja. Sebaiknya kita hati-hati saja. Tapi kita juga jangan mudah memvonis. Jangan mudah memvonis, oh itu debus, kufur, syirik. Jangan juga. Kita nggak tahu, mungkin mereka punya guru, punya kiai yang mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan daripada Al-Quran hadis, penjagaan-penjagaan, sehingga mereka bisa kebal dari pisau, kebal dari api. Bisa jadi itu termasuk karomah dari guru-gurunya. Nah, kita nggak tahu gitu. Nah, jadi kita jangan mudah memvonis ini debus syirik, ini kufur, jin, jangan juga. Karena kita nggak tahu. Ya. Yang jelas kalau itu sudah mengarah kepada keyakinan bahwa selain Allah bisa memberi bahaya, selain Allah bisa memberi manfaat, seperti jin dan lain-lain, bisa menolong, bisa memberi manfaat, bisa memberi rizki tanpa kehendak Allah, tanpa campur tangan Allah sama sekali, inilah namanya syirik, hadirin. Paham insyaallah? Nah, mudah insyaallah. Ada lagi silakan, cukup? Ya. Ya, kesimpulannya hadirin, kita harus hati-hati dalam kehidupan ini, ya. Allah kasih kita macam-macam pelajaran di Al-Qur'an, ya, sebagai petunjuk hidup kita, ya. Di kalangan jin mereka juga ada yang beriman, ada yang kufur. Begitu pula kalangan manusia, ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi pelajaran buat kita, ya, bahwa kita ini dalam suatu perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ujian, banyak sekali godaan-godaan, ya. Kita selalu berdoa pada Allah, minta hanya kepada Allah, perlindungan hanya kepada Allah, dan jangan kita meyakini ya kepada selain Allah, ya. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga beri kita ilmu yang manfaat, ya, kepahaman yang betul, dan kekuatan untuk amal dan sampaikan insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.